Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di Provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Duga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Duga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagakwilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di Provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Duga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Duga. Yang mana hal ini juga cukup
membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagakwilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di Provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Nduga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Nduga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagakwilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM
begitu ya, yang mana Menq dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menq dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini, begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Nduga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Nduga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagak Wilham III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom, dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM, begitu ya, yang mana Menq dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menq dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini, begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Nduga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Nduga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM
Karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagak Wilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Nduga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Nduga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagak Wilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku,
Yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga di provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini, begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Duga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Duga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagak Wilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga di provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini, begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Duga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Duga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagak Wilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners,
Pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya. Meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di Provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Nduga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Nduga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagakwilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya. Meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di Provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri,
Dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Duga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunner Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Duga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagak Wilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di Provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Duga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribuner Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Duga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagak Wilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru.
Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di Provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Duga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Duga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagakwilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di Provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Duga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Duga. Yang mana hal ini juga cukup
membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagak Wilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Nduga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Nduga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagak Wilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM
begitu ya, yang mana Menq dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menq dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini, begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Nduga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Nduga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagakwilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom, dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM, begitu ya, yang mana Menq dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menq dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini, begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Nduga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Nduga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM
Karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagak-Wilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Duga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Duga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagak-Wilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku,
Yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga di provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini, begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Duga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Duga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagakwilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya, meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga di provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini, begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Duga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Duga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagakwilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners,
Pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya. Meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di Provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri, dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Duga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Duga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagak Wilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi dan juga pasukannya, yang mana bidikan yang sebelumnya dilakukan oleh TPNPB ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya, yang mana Sebi ini bilang Tribuners, pesawat ini jadi target utama kalau masuk ke wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua. Beruntung kemarin kedatangan Bu Menko dengan Menteri Pertahanan juga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar begitu ya. Meskipun memang untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Sri Mulyani dan juga Menhan ini harus mengenakan rompi anti peluru. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tiba di Nduga, Papua Pegunungan. Ini menjadi salah satu momen yang cukup mengharukan Tribuners karena keduanya ini juga terlihat mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya resiko keamanan di Nduga. Nduga sendiri seperti yang kita tahu ini kan menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah kelompok KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM begitu ya, yang mana Menkyu dan Menhan ini datang untuk melihat langsung kondisi wilayah serta mendukung upaya peningkatan keamanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan bagi masyarakat. Dalam lawatannya ini, Tribuners, Menkyu dan Menhan ini juga menyambangi pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733 Masariku, yang mana ketika sampai di sana, ini mata Sri Mulyani juga terlihat berkaca-kaca ketika memberikan kata sambutan di hadapan Forkopimda dan juga warga setempat. Kunjungan Menku Sri Mulyani ke Nduga ini sendiri merupakan kunjungan pertama kalinya bagi Bu Sri Mul, begitu ya. Yang mana Sri Mulyani ini juga sempat bilang, selama ini belum pernah ada Menteri Keuangan yang menginjakan kaki di Kabupaten Nduga, di Provinsi paling timur Indonesia ini. Meskipun demikian, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo saat ini begitu ya, Sri Mulyani ini mengaku memang sudah beberapa kali mengunjungi wilayah Papua. Menurut Sri Mulyani sendiri,
Dengan melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Duga, beliau ini merasa bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih baik. Tribunar Sri Mulyani ini juga mengucapkan terima kasihnya kepada Menhan karena sudah mengajaknya untuk bisa langsung melihat situasi dan kondisi pembangunan di wilayah Duga. Yang mana hal ini juga cukup membuat kekhawatiran di awal ya Tribuners ya, karena seperti yang kita tahu ternyata pesawat yang mengangkut Menku Sri Mulyani dan juga Menhan Safri ini sebelumnya menjadi target utama bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM. Nah, pesawat sipil yang nomor registernya adalah PKELM milik PT Elang Nusantara Air ini jadi target TPNPB-OPM karena sebelumnya pernah mengangkut Panglima Kagak Wilham III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno